Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan kan? Udah? Iya, kelihatan. Heeh. Jadi ini orang sharing aja ya, bagaimana sih kemarin tuh bisa masuk Bank Mandiri dan juga eh, di sana tuh kerjanya ngapain aja. Mungkin orang-orang taunya orang tuh kerjanya tuh kayak ini ya. Mungkin bank tuh kelihatannya banyaknya teller atau CS gitu kan, yang di bagian di bagian depan apa yang kelihatan ke masyarakat gitu. Tapi Hmm. orang juga sebenarnya daftarnya juga general aja. Ya orang sih sebenarnya berharap masuknya itu bagian yang kayak mengelola properti atau bagian yang terkait dengan konstruksi dan segala macam lah gitu kan, ada juga tuh bagian operasional. Nah cuman pas tes katanya lebih cocok di bisnis, di bagian komersial. Oh. Jadi di bank itu rata-rata punya eh, jalur masuknya melalui pelatihan kayak setahun pelatihan, 6 bulan pelatihan gitu kan. Teman-teman ada dengar mungkin ada program khusus buat apa yang masuk perbankan dalam jangka waktu setahun. Nah itu biasanya kita masuk ke bank tuh nggak langsung jadi pegawai tetap dan nggak langsung menjadi pegawai kontrak, tapi di training dulu, suruh belajar dasar-dasarnya perbankan secara umum aja. Nah baru dari situ setelah tes bisa masuk divisi-divisi yang ditentuin. Nah setelah masuk divisi-divisi yang tentuin, kebetulan orang tuh masuknya yang di commercial banking, jadi mengurusi perusahaan-perusahaan yang ada penawaran kredit sekitar 250 miliar sampai 2 triliun. Nah, itu tuh banyak perusahaan di situ, tapi di luar BUMN dan juga di luar pemerintahan karena itu ada bagiannya sendiri. Jadi, orang di situ nanganinnya bagian eh, apa kayak bisnis analis gitu. Jadi yang maintain nasabah sama eh, analisa nih bisnis bisa dikasih kredit nggak, bisnis ini kuat nggak untuk apa istilahnya bisa ngadepin kondisi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan dan seterusnya. Karena kan bisnis-bisnis itu kan banyak mafianya juga ya teman-teman ya, banyak yang dicurang untuk menipu apalah segala macem gitu. Uh. Nah, di sini orang kebagian tuh bagiannya departemennya namanya Commercial Banking 5. Di situ di Mandiri itu ada 6 commercial banking dan juga 6 corporate banking. Kalau corporate banking mungkin teman-teman tahu mungkin kayak yang 2010 tuh Kak Pian, siapa lagi tuh ada tuh beberapa. Kalau kayak Citra itu bagian operasional, yang bagian maintenance apa namanya propertinya Mandiri. Nah kalau orang di bagian ini ada juga yang angkatan bawah tuh kayak junior 2013 di sini juga commercial banking tapi beda grupnya. Aku 5 dia commercial banking yang daerah. Nah di situ tuh orang nanganin eh, bagaimana menganalisa bisnis untuk telekomunikasi sama industri dasar. Di situ ada macam-macam lah bisnisnya. Nah, di situ pertama orang bingung ya, soalnya orang masuk harapannya mungkin kalau mempertimbangkan arsitek ada terkait banget lah sama arsitek mungkin di bagian ada bisnis properti apa segala macam, tapi nggak juga ternyata kamu pas bagian itu dan orang bagiannya ke sini gitu. Nah, di situ ya orang usaha untuk belajar mungkin karena di bank tuh kerjanya lebih kaku dan istilahnya kita tuh harus punya seluruh landasan yang logis untuk bisa menjalankan aturan dan pelaksanaannya. Jadi kita nggak bisa semena-mena untuk oh kayaknya bagusnya gini aja, pakai ini deh gitu. Nggak bisa pakai pakai ini deh, tapi harus ada kata-kata yang mengacu pada tindakan kita. Jadi misalnya tertuang dalam surat perjanjian nomor sekian dan sekian tanggal sekian bahwa peraturannya seperti ini. Nah kita baru bisa ngelakuin. Jadi mungkin bagus juga buat teman-teman nih yang pengen coba bisnis di apa dunia nyata ya, pastikan teman-teman tuh uh, semua tuh tertuang di dalam kertas karena kita tuh berjanji sama orang tuh nggak bisa by mouth aja, by mulut aja, tapi kita harus tertuang itu dalam kertas. Nah masalah pendekatannya gimana itu mungkin nanti teman-teman bisa nyari tahu sendiri gimana sih yang efisien, kapan kita nyodorin perjanjian, kapan kita nyodorin uh, apa istilahnya kontrak. Jadi kalau nggak pakai kontrak tuh sebenarnya kita gambling juga, kayak misalnya terima project terus kita ya yain klien aja, terus kliennya bakal janji bayar sekian, nanti dibawa apa dibawa kabur lah desainnya segala macam. Itu ternyata penting juga orang di pelajaran di bank sini ya untuk penerapan di arsitektur juga. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha apa aja pastikan semua tuh tertuang dalam kontrak dan juga jelas lah pendapatan dan segala macamnya itu. Nah terus di situ juga orang-orang belajar tentang gimana sih bisnis itu tuh yang sehat seperti apa. Nah sekarang tuh kondisinya seperti ini teman-teman, kalau lagi corona kondisinya adalah
eh, beberapa usaha dinilai bisa bertahan untuk beberapa bulan, dan juga beberapa usaha juga bakal tumbang dengan cepat. Mungkin orang minta maaf dulu di sini kalau teman-teman ada beberapa yang di perusahaannya lagi susah atau nggak dapat THR apa segala macam, juga kita juga di BUMN juga ada dikurangin juga. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagian paling banyak untuk eh, paling rugi itu ada di bagian tourism atau yang perhotelan. Kan banyak kan saudara-saudara kita yang dirumahkan segala macam. Nah, properti juga tuh ada di bagian kiri atas. Construction dan real estate juga lagi masa-masa susahnya. Jadi mungkin di tahun ini agak bagi bisnis arsitek dan properti juga agak sulit, karena harus fokus ke utamanya biasanya makanan dulu sih. Habis pandemi ini berakhir, pemerintah mungkin bakal fokus ke suplai makanan, kesehatan, dan juga uh, terkait komunikasi gitu. Nah, tapi teman-teman saat WFH ini gimana sih? Apa sih yang teman-teman rasain? Mungkin teman-teman ngerasain, wah enak nih kerja di rumah bisa dekat sama keluarga. Tapi mungkin ada yang merasa susah juga ini koordinasi gimana segala macam. Di kiri tuh ada tabel yang jelasin tentang gimana sih kebijakan company-company untuk menangani WFH ini. Terus yang sebelah kanan tuh ada reaksi kita terhadap WFH ini. Walaupun begitu, perusahaan bisa nggak sih bertahan? Seberapa lama perusahaan itu bisa bertahan dalam kondisi WFH kayak gini? Nah, teman-teman di sini lihat, ini simpelnya aja. Mungkin bisa kebayang suatu perusahaan tuh bisa bertahan karena ada pendapatan. Nah, saat ada pendapatan itu, eh, perusahaan itu bisa bergerak dengan lancar dengan meminimalisir hutang dan menjawab hutang-hutang pada supplier. Tapi juga bisa menambah aset juga. Jadi di sini teman-teman lihat ada gambaran ada neraca. Di situ tuh kiri dan kanan harus imbang. Nah, kalau saat kondisi COVID ini gimana sih perusahaan? Perusahaan pastinya di dalam ekuitas ini ada modal saham dan pendapatan. Nah, pendapatannya kan kurang. Jadi mau nggak mau perusahaan yang harus berkorban untuk mengorbankan aset dan segala macam, karena uh, kalau misalnya dibiarkan seperti ini terus 2 bulan 3 bulan ke depan, mungkin perusahaan itu bisa pilot atau bangkrut karena tidak adanya sokongan yang kuat, kecuali dia dimodalkan saham dari misalnya kerja di Lotte punyanya Korea. Nah, Koreanya nginjek modal, dia bisa gerak lagi. Nah, itu beda cerita ya. Tapi kalau perusahaan yang cuma mengandalkan kontrak-kontrak yang cuma setahun 2 tahun, itu agak bahaya dalam menangani kondisi COVID ini, terutama kayak bisnis perhotelan yang transaksinya per harian. Itu sangat bahaya karena kalau nggak ada pemasukan, dia benar-benar harus ya kayak merumahkan orang ataupun menjual aset yang dimiliki, sehingga perusahaan itu bisa berlangsung bagaimana mestinya. Jadi kalau prediksi untuk ekonomi sendiri dan perusahaan-perusahaan itu, mungkin kalau kondisi seperti ini terus 2 sampai 3 bulan ke depan, mungkin banyak yang mulai agak kesusahan. Dan kalau terus ada kayak kondisi kayak gini, harus kondisi COVID kayak gini dalam 3 sampai 6 bulan, mungkin banyak ada beberapa perusahaan yang tutup. Nah, kita harapkan kan virus corona ini akan cepat selesai ya teman-teman. Dan eh, istilahnya ya, Jokowi juga udah bilang mungkin kalau di Indonesia sendiri setelah eh, setelah Ramadan, setelah Lebaran nanti bakal kondisi ekonominya itu bakal sehat seperti pingin sehat seperti sebagaimana mestinya. Tapi nggak tahu juga ya grafik kurvanya COVID gimana. Mudah-mudahan sih setelah Lebaran kondisinya bisa beralih normal, sehingga ya teman-teman semua dan saya juga bisa menjalani kerja dengan ya bisnis bagaimana mestinya lah. Semuanya untung, semuanya nggak ada yang dirugikan, dan juga bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu aja sih dari orang.